Hey everyone, we are from grup 12. Perkenalkan, saya Nindi Septiani dengan NPM 19029 dan rekan saya Siti Nabila Suci Amanda dengan NPM 19162. Kami akan membahas tentang pengembangan karir. Apa itu pengembangan karir? I. Ardana mengungkapkan bahwa perkembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu rencana kerja dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Apa saja sih bentuk-bentuk pengembangan karir? Ada beberapa bentuk pengembangan karir secara umum yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, promosi, serta mutasi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah promosi. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Dan yang terakhir adalah mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi maupun jabatan, tempat maupun pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, yang berupa promosi atau demosi di dalam suatu organisasi. Nah, selain itu terdapat 6 kegiatan dalam pengembangan karir. Apa aja sih? Pertama, ada prestasi kerja. Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Kedua, ada exposure. Exposure berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Ketiga, ada resignationes, yaitu permintaan berhenti. Bila seorang karyawan melihat kesempatan karir yang lebih besar di tempat lainnya, maka permintaan berhenti mungkin merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir lainnya. Keempat, ada kesetiaan organisasional. Dalam banyak organisasi, orang-orang meletakkan kemajuan karir tergantung pada kesetiaan terhadap organisasinya. Kegiatan kelima ada mentors dan sponsor. Seorang mentor adalah orang yang menawarkan bimbingan karir informal. Bila mentors dapat menominasi karyawan untuk kegiatan pengembangan karir seperti program latihan, transfer, atau promosi, maka dia menjadi sponsor. Kegiatan terakhir ada kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. Bila karyawan meningkatkan kemampuan, misalnya melalui program latihan, pengambilan kursus, atau penambahan gelar, maka berarti mereka memanfaatkan untuk tumbuh. Tahapan-tahapan dalam pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir menurut teori Super Life Career Rainbow memiliki 5 fase. Yang pertama ada fase pertumbuhan atau grow. Perkembangan pada fase growth yaitu menjadi lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan, meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya, meyakinkan diri supaya berprestasi secara akademik di sekolah, dan memilih tingkah laku dan kebiasaan yang berkompeten untuk bekerja. Yang kedua ada fase eksplorasi atau exploration. Berada pada rentang 14-24 tahun yang di dalamnya terdapat penggalian sosial yang sesuai dengan dirinya dari dalam maupun luar dunianya. Pada fase ini, individu sudah memikirkan berbagai alternatif karir tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga ada fase pemantapan atau establishment. Fase ini berada pada rentang usia 25 hingga 44 tahun yang bertujuan untuk mendapatkan kohesi antara zona di dalam dan di luar diri individu dengan tugas berupa stabilisasi posisi karir serta memajukan tingkat kinerja yang lebih tinggi.
Yang keempat, ada fase pemeliharaan atau maintenance. Pada fase pemeliharaan terjadi pada rentang usia 45 hingga 65 tahun. Individu akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memeliharanya. Dan yang terakhir ada fase penurunan atau disengagement. Tahap ini terjadi di usia 65 tahun ke atas ketika kekuatan fisik dan mental menurun, sehingga aktivitas kerja berubah dan berhenti pada waktunya. Manfaat pengembangan karir: meningkatkan motivasi dan produktivitas, menurunkan presentasi karyawan resign, menumbuhkan loyalitas, selanjutnya menunjang operasional perusahaan, menarik kandidat unggul, menciptakan budaya kerja positif. Manfaat selanjutnya yaitu menjaga hubungan di tiap jajaran. Tujuan pengembangan karir. Pertama, untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan. Kedua, untuk mengungkapkan potensi karyawan. Ketiga, untuk mendorong pertumbuhan. Keempat, untuk mengurangi penimbunan. Kelima, untuk memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan karir. Sekian penjelasan tentang pengembangan karir. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun kalimat. Kami ucapkan terima kasih. See you and have a great day, everyone.